Ya udah kamu tuh sendiri. Nah yang satu datang, oh aku punya keahlian di bidang ini. Ayo kerjasama, nggak usah melebur. Nah, tolong, ayo simbiose mutualistis. Pikirkan itu. Kira-kira jelas untuk kesatuan. Oh, saya bisa punya contoh banyak di dunia ini. Tahun 80-an pertengahan, setelah kata merge, ya, dalam dunia ekonomi, bank-bank Amerika merger dan kuat. Mandiri itu merger. Setelah merger dipakai nggak lama, muncul kata baru sinergi. Saya percaya dua-dua itu ada di Alkitab. Kata merger itu ada di Alkitab. Dan itu yang Musa buat. Kata sinergi juga begitu. Apa itu sinergi? Ini yang gereja nggak mau pakai. Dunia sudah nggak sanggup sendiri-sendiri, harus sinergi. Sinergi itu dua kata, sinkron energi. Bukan melebur. Sinergi itu bukan 1 tambah 1, 2. Tidak. Bukan 1 kali 1, ya tetap 1 kalau 1 kali 1. 2 kali 2, 4, bukan. Sinergi itu bukan penambahan, bukan penjumlahan, bukan perkalian. Sinergi itu penggabungan. Dan ini saya belajar dari Eropa juga. Jadi Prancis punya satu dengan satu. Bukan 1 tambah 1, bukan 1 kali 1, tapi 1 dengan 1. Satu yang pertama ini akan diuraikan. Dia punya kapasitas apa, dia punya kelebihan apa, dia punya warna apa, dan semua harus dibuka. Lalu satu yang berikutnya ini pun dibuka. Apa kapasitasnya, apa kelebihannya, apa macam-macam. Lalu duduk bersama. Bukan dilebur. Tetap eksis 1 dan 1, tapi dari bawah dan dari dalam ini kerja. Maka itu sinkron energi itu bukan 5 tambah 5 10, bukan 5 kali 5 25. 5 yang pertama bisa 5 juta. 5 yang kedua bisa 12 juta. Woi, ini apa coba? Ayatnya di mana? Kita lihat Imamat 26 ayat 8. Itu kata sinergi, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara juga pernah mendengar tentang saya, kalau saya itu anti gereja, sampaikan pada pendeta itu, suruh dengar dulu baik-baik. Nah, bukan saya anti gereja, saya sayang gerejanya Tuhan Yesus. Malah saya marah kalau gereja Tuhan saya diacak-acak untuk cari bisnis, jadi bisnis begitu. Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 orang. Jadi kalau 5 orang ngejar 100, ini secara hitungan matematika. Valerie, kamu jawab. Jadi 1 orang bisa ngejar berapa? Kalau 5 orang bisa menyelesaikan 100 masalah, lalu 1 orang bisa menyelesaikan berapa dalam hitungan? 20. Betul. Kalimat berikut. Tetapi seharusnya dikatakan, dan 100 orang dari antara kami akan menyelesaikan, saya ganti ya untuk memberikan pengertian. Setelah saya itu 10.000. Nah kan gak mungkin dong. Kalau tadi 1 orang berapa? 20, menyelesaikan 20 masalah. Tapi mengapa kalau 100 orang jadi 10.000? Harusnya kalau 100 orang berapa? 2.000 saja. Kenapa bisa 10.000, salah satu 10.000? Inilah sinergi. Gereja nggak mau pakai ini, goblok dan tolol tadi itu. Berarti pendetanya sudah sama gobloknya, gitu aja sudah. Sampaikan pada mereka, ya kamu persepsi orang goblok. Karena setan makin suka. Ya, Pak? Dan akhirnya semua musuhmu akan tewas di hadapan mereka. Dan apa itu pedang? Firman Tuhan. Yesus mengatakan. Inilah sebabnya saya sampai hari ini akan pernah buka gereja secara organisasi, karena saya menunggu jawaban ini. Tolong serius berita Pak Gere. Ayo sinergi, simbiose mutualistis, dan banyak hal yang lain. Sudah jelas? Ada yang lain mau tanya?
Ayo. Ini saya dapat saya pesanan, saya sudah nunggu itu. Tunggu nanti. Jelas semuanya? Atau enggak jelas semuanya? Oke? Nanti minta hikmat lebih jauh dari Roh Kudus. Dahsyat firman itu dahsyat. Setelah waktunya kita menyatakan firman kepada dunia, tidak pakai bungkus baju agama. Saya sudah sering sekarang ini, akhir-akhir ini saya, maka itu puji Tuhan, gereja memusuhi saya, gereja yang salah itu musuh saya bersyukur. Saya banyak sekarang bertemu dengan orang-orang yang bukan Kristen. Saya bicara soal keluarga, bicara soal kepribadian, soal kehidupan. Dan tiap kali saya habis ngomong itu, saya gak bahagia. Nah, maka selalu tanya, Bapak baca buku apa? Jadi saya sering bilang kitab untuk mereka minta tolong tuliskan. Jadi saya anjurkan. Jadi kalau saya beli buku ini, Bapak jangan merasa ribut, jangan merasa ini kita tujuan enggak. Anggap aja buku pengetahuan. Karena bahan-bahan di Alkitab ini dahsyat. 2 hari lalu saya dari Medan. Saya bicara di hadapan orang-orang Buddha. Saya suruh bicara tentang gak bisa tidur. Kenapa orang gak bisa tidur? Dari cuma 1 hari rencana sebentar, jadi 3 hari berturut-turut gak berhenti. Saya pakai Alkitab, tapi saya gak dipegang ayatnya. Dan mereka ngerti. Ada sudah 7 tahun minum obat penenang. 7 tahun. Lepas gak pakai doa, pakai firman saja. Saya gak nantang mereka untuk percaya Yesus, tidak. Saya tahu mereka orang Buddha. Dan ada banyak ayat Alkitab yang kita bisa berkati orang. Jadi saya sudah belasan tahun terakhir ini bicara firman, tidak dalam lingkungan tembok gereja atau dalam batasan frame Kristen, tidak. Secara umum saya bicara. Nah, kalau saya dengar saya tadi ngomong, heran bukan? Itu kan ada ayatnya semua. Tapi ada contoh juga di dunia. Kalau mereka pakai. Maka kesimpulannya, kalau ada orang yang bukan Kristen tapi mau pakai firman, dia akan dapat. Walaupun dia tidak akan selamat kalau tidak percaya Yesus. Tapi firman itu firman. Bagian apa saja, maka itu kita jangan picik. Kita nggak bisa membawa orang itu, nggak bisa kamu jadi Kristen dulu baru bisa, nggak ada ya. Kalau gereja nggak maju-maju, ya sudah 2000 tahun gerejaan, mana seperti gereja belum? Makin kacau begini keadaan. Eropa makin habis, Australia makin habis Kristen. Nah, ya, karena kita salah memakai firman, kita nggak mau bersatu. Oke, saya harus penting, nggak ngomong terus. Jelas ya? Tuhan memberkati saudara semua.